Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sering kali kita tegaskan bahwa yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah Allah Ta'ala sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang punya, yang pemilik penglihatan itu sendiri, itu adalah Allah itu sendiri. Namun penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah melalui mata. Artinya bukan mata yang melihat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, maha melihat, tidak memerlukan yang namanya mata. Jadi ketika suatu penglihatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa kiasan, siapa yang tidak melihat Allah di dalam sholatnya maka tidak sah ibadahnya dan sebagainya, itu harus dikias. Melihatnya bukan dengan kedua mata, mata yang lahiriah. Karena ketika seseorang mampu melihat ataupun mengakui bahwa melihat Allah dengan kedua matanya, ataupun dia melihat Allah dengan mata ini, maka itu bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilihat hanya dengan pandangan syuhud. Pandangan syuhud itu adalah pandangan batin dari seorang hamba. Hamba di situ siapa? Nur Muhammad Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah yang mampu melihat Allah. Hanya Rasulullah yang mampu menyaksikan Allah. Rasulullah yang dimaksud di sini adalah hakikatul Muhammad. Hakikat Muhammad. Sebenar-benar daripada Rasulullah adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tidak bercerai dengan zatnya. Namun ketika orang mampu syuhud batiniah, kemudian dia melihat akan zat, maka kedua matanya ini bukan lagi mata lahiriah, namun tetap dikatakan mata batiniah. Akan tetapi ketika dia melihat zat Allah yang maha meliputi segala sesuatu, yang bernama Allah, kelihatannya dengan mata ini, tapi itu dengan syuhud batin, kemudian tajalli kepada mata yang seperti ini. Tapi itu bukanlah mata ini, namun terpantul kepada mata ini, karena dia sudah mampu masuk ke dalam batinnya, masuk kepada ruhaninya. Ruhani itulah yang melihat zat yang maha meliputi segala sesuatu. Jadi dia sudah tubaddil, dia sudah lenyap, karam akan sifat-sifat kemakhlukan, rasa-rasa kemakhlukannya menjadi rasa Allah. Rasa Allah itu Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika seseorang hamba ketika menyebut Allah, 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 tidak bergetar hatinya, maka dia bukan orang beriman. Bergetar hatinya itu bukan kita merinding bulu-bulu, roma dan sebagainya, rasakan dingin panas ataupun kayak disengat listrik, bukan. Bukan juga ini getar-getar begini, bukan. Itu tamsilan. Kenapa bisa disebut bergetar? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa bisa ada perasaan atau rasa yang sangat luar biasa di situ? Karena dia secara syariat karena dia menyaksikan zat yang bernama Allah itu. Karena apa? Asma Allah ataupun lafaz ataupun nama Allah ketika disebut
Allah, orang itu paham karena dia telah diperkenalkan oleh Allah. Orang kalau menyebut nama pasti ada wujudnya. Nah, orang-orang seperti ini memang betul-betul melihat Allah, melihat wujud Allah. Ketika dia mengucapkan Allah, 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 dia melihat Allah. Bukan hanya katanya, menyaksikan Allah dengan terang, lebih terangnya daripada matahari. Tapi bukan dengan pandangan mata kasar. Jadi pandangan syuhud batinnya. Dengan pandangan syuhud inilah maka terpantul kepada mata kasar, sehingga seolah-olah mata kasarlah yang melihat zat. Ternyata yang melihat itu adalah Rasulullah, rasa, sirrullah, rasa Allah, rahasia Allah. Nah, ketika sudah menyaksikan sir itu atau zat yang bernama Allah itu, maka dia suatu saat fana keakuan makhluknya, rasa makhluknya. Dia fana, hancur lebur, yang terjadi rasa Allah. Maka disitulah keakuannya Allah. Nah, keakuannya Allah di sini keakuan zat. Jadi akunya itu sudah akunya zat. Ketika sedang melakukan perbuatan apapun, maka di situ yang berbuat tiada lain daripada Nur Muhammad. Yang memandang zat, yang dipandang Nur Muhammad. Kemana-mana tingkat kesadarannya seperti itu, terus menerus mesra sampai kepada baqa billah. Jadi inilah suatu pandangan yang sangat luar biasa. Inilah hakikat wahdatus syuhud, yang dimana seorang ulama-ulama kita terdahulu, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, syuhud batinnya itu secara terus-menerus, musyahadanya terus-menerus hingga fana, sehingga fananya ini terus-menerus sampai kepada baqa billah, kekal kesadarannya, tidak kemana-mana lagi kesadarannya kepada makhluk. Jadi kalau orang seperti ini, kemanapun dia memandang, di situ ada zat Allah, wajah Allah. Wajah Allah itu bukan berupa, tapi laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'un. Itu wajah Allah, zat Allah. Nah, zat Allah ini bukanlah Allah yang sebenar-benarnya, sudah ditegaskan. Zat Allah ini nurnya ini yang bernama Allah. Ismu zat, nah, sudah dijelaskan kemarin. Ya. Maka inilah yang perlu disuhudkan terus-menerus. Ketika sudah fana, nah, tinggal dicoba terus, dilakukan terus sampai bako, sampai terus-menerus, sampai hingga Allah takdirkan kun fayakunkan 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemana dia menghadap, misal dia menyaksikan alam, kelihatannya matanya terbelalak kepada alam semesta, namun syuhud batinnya bukan ke alam, tapi ke af'al. Melihat dia perbuatan makhluk dalam syariatnya, dalam matanya, mata kasarnya melihat dia ini perbuatan makhluk, tapi dalam syuhud batinnya itu adalah af'al Allah. Ketika melihat sesuatu dia hidup, dia syuhud batinnya, oh sifat Allah. Naik turunnya napas dia perhatikan, oh sifat Allah. Berkalam siapapun, oh sifat Allah. Sifat Allah disingkat Rasulullah. Yang mana Rasulullah, Mas? Pada diri masing-masing. Itu sifat ma'ani Rasulullah. Hakikat Rasulullah itu sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu. Kenapa kok kita tidak paham dari dulu? Sudah dijelaskan, sudah belajar wujud kidam bako sampai kaunuhu mutakallimun, 20 sifat.
kedudukannya tidak tahu caranya bagaimana prakteknya untuk memesrakannya, apa yang disaksikan di situ. Nah itu tadi, kemana kudroh, kuasa dia mengangkat tangan. Nah secara syariatnya kita lihat tangan yang bergerak, tapi syuhud batiniahnya kudrot. Pengen minum, irodah, sifat Allah. Hidup, sifat Allah. Nah dibalik hidup, dibalik kuasa, dibalik kehendak, dibalik pengetahuan, itu semua adalah yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha kehendak. Di mana yang maha itu meliputi hidup. Hidup ini Rasulullah, hidup ini sifat Allah. Hidup ini diadakan oleh yang maha hidup, oleh yang maha kuasa. Jadi kuasa batang tubuh karena kuasanya hidup, kuasanya ruh Rasulullah. Kuasanya Rasulullah itu karena ada sang maha dalang yang dibalik Rasulullah itu. Siapa? Yang maha kuasa, yang maha hidup. Cuma ketika sesuatu ini, ya, paham-paham tauhid, pelajaran kita ini kita sebutkan dan lontarkan keluar dari mulut, maka itu batal, kecuali untuk belajar. Nah, itu saja. Jadi tidak pantas ketika kita mengatakan bahwa Allah yang naik motor, Allah yang makan, Allah minum, tidaklah pantas. Tapi jangan kita tertahan bahwa yang makan, yang minum adalah kita. Itu adalah pandangan keliru juga. Secara syariatnya ya kita, katakan aja kita. Tapi secara syuhud batinnya, yang gerakkan si jasad itu untuk makan itu siapa? Pandangannya itu kita kemana? Sebenarnya tidak akan ada perdebatan ketika kedudukannya sama-sama. Tapi ketika kedudukan satu A, kedudukannya lain dicerita, yang satu kedudukannya lain dia cerita, tidak nyambung. Sampai dunia kiamat tidak akan nyambung sama sekali. Yang satu dia cerita ke dalam, yang satu dia cerita keluar. Tapi kalau orang-orang itu sama bijaksananya, sama kearifannya, maka dia sama-sama mengalah. Atau sama-sama mempertemukan, oh di mana samanya saya, di mana persamaan saya, bukan di mana sih letak perbedaannya, tapi di mana letak kesamaannya. Meskipun 1000 orang tidak ada samanya, artinya semua, setiap orang itu laisa semua, tidak ada samanya. Saya tidak ada sama saya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala itu, jasadnya itu tidak ada samanya. Semua panjenengan juga semuanya. Tapi pasti ada kesamaan ciri-cirinya, entah itu apanya, khas suaranya kah, ataukah matanya kah, mirip-mirip tapi tidak mirip, serupa namun tapi tidak sama. Tapi ada kesamaan. Begitu juga pendapat, begitu juga keilmuan, pengetahuan. Jadi ketika menyaksikan orang, ya, saling berbincang atau berdialog atau apa, maka carilah persamaan. Tidak mungkin tidak ada persamaan. Apalagi yang dibahas adalah bab-bab tentang Allah. Nah, itulah tadi yang kita utarakan. Maka benar sebegitunya seseorang di dalam pandangan pendapatnya sendiri tidak bisa, menurut kita ya, menurut kita ini benar, perasaan kita ini kita yang paling benar, baru kita itu mau paksakan pendapat kita ini ke orang lain, lalu orang itu ikut sama kita. Inilah paham-paham yang seperti pemaksaan begitu. Khawarij, seolah-olah dia yang paling benar, pendapatnya aja yang paling benar, padahal perasaannya saja, bukan sebenar-benarnya.
Lalu bagaimana supaya kita ini tahu? Bagaimana kita ini supaya? Itulah makanya ada kata-kata tahqiq. Siapa yang mentahqiq? Jin? Atau khayalan bertemu wali? Atau pocong? Yang mentahqiq itu adalah manusia itu sendiri secara syariatnya. Namun hakikatnya itu juga tiada lain Rasulullah, Khalifatullah, pewaris Rasulullah. Di mana engkau misal mendapatkan suatu pencerahan atau mendapatkan suatu pengetahuan, ditahqiq engkau sama daripada yang memberikan pencerahan itu secara syariat, maka itulah insya Allah ada yang mentahqiq. Jadi kalau kita copot sana, cokot sini, cokot sana, cokot sini, A, B, C, D, lalu kita simpulkan sendiri, dia mentahqiq siapa? Oh, ini guru sejati saya yang tahqiq. Oh, jangan dulu. Ada tuh orang yang berkata begitu, guru sejati, sir sejati. Dajjal juga menemukan guru sejatinya itu. Dajjal emangnya ndak belajar ma'rifat? Oh, salah. Salah. Fir'aun ndak belajar hakikat, tauhid. Salah kita. Fir'aun merasa saya ini loh benar karena telah mengikuti guru sejati saya. Musa dan pengikut-pengikutnya itu tidak bertauhid kepada Allah. Namun apa hadirin? Tetap terjebak. Ini juga suatu pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Prasangka-prasangka yang kita sudah mengatakan, oh itu rasa sejati kah, guru sejati kah, maha guru kah, wahyu kah, ilham kah? Nanti dulu. Tidak serta-merta kita langsung stempel. Tak, stempel pakai kopi cup apa? Stempel minuman itu nah. Tak, stempel. Tidak begitu. Semua ada aturannya secara syariat, ada adabnya secara tasawuf. Adab. Kita itu selalu teriak-teriak begini ketika melihat suatu kejadian ya. Seorang ulama atau apa, kasusnya kasus apakah di televisi atau apakah seorang ulama yang alim ini. Ilmu itu lebih bagus, adab itu lebih bagus daripada ilmu. Memang betul. Cuma kita hanya cerita doang, tapi kita itu tidak pernah ternyata mempelajari adab. Oke lah, mempelajari. Prakteknya tidak ada. Nah, seseorang ketika dia menyimpulkan suatu pembelajaran itu akan dirinya sendiri, dari mana dia ambil itu. Nah, itulah yang dia khawatirkan untuk menjadi fitnah besar di masyarakat. Makanya kenapa ada kata-kata mursyid, khalifah, salik dan sebagainya? Mengapa ada seperti itu? Apakah fanatik ataukah ada kelas-kelasnya begitu? Kenapa? Nah, itu tadi, disitulah diukur juga sampai mananya dia belajar. Belajarnya setengah-setengah ya begitu terus. Harus ada mentahqiq. Mentahqiq pun itu jangan pandang bahwa itu si makhluk yang mentahqiq, tidak. Karena itu juga gurunya begitu. Jadi pewaris Rasulullah itu menyebarnya begitu. Dapat kiswah daripada guru mursyid sebelumnya. Kita bicara kenyataan ini. Kita bicara kenyataan. Apa kurangnya sahabat-sahabat? 124.000 sahabat itu. Beliau-beliau itu semua telah menemukan guru sejati pada dirinya. Ditunjukkan langsung oleh Rasulullah. Masuk kau ke dalam dirimu. Ini Rasulullah. Rasa sejati. Tapi ketika di dalam suatu tatanan syariat, itu ada khalifahnya, ada amir, begitu maksudnya. Di mana kita ambil itu? Tahqiq ke situ. Kita ambil cokot sana, cokot sini, cokot sana, cokot sini, ambil terus mentahqiqnya di guru lain, di tempat lain. Nah, itu lain lagi. Di mana kita mengambil tahqiqnya di situ? Kita belajar ilmu khodam, misal khodam bekicot, khodam cacing, khodam semut,
apa namanya? Khodam kupu-kupu kah? Khodam belalang kah? Tanya sama gurunya. Apakah yang saya tangkap ini adalah khodam belalang atau khodam tikus, khodam cacing, atau khodam apa? Jangan sampai saya cuma menghalu ini. Begitu. Dari 10 orang di situ dites sama gurunya. Dites. Gurunya menarik energi kodam, misal kodam cacing. Ternyata ketika ditanya muridnya semua, ada yang bilang cacing, ada yang bilang kodam kodok, gama bunta kan. Ada bilang kodamnya semut, ada bilang kodamnya olo-olo, ulat, ada bilang kodamnya kupu-kupu. 10 orang itu berbeda semua. Nah, gurunya menarik energi kodam itu, niatnya itu kodam kupu-kupu. Ternyata dari 10 orang itu satu saja yang benar, atau ada beberapa yang benar. Begitu juga di dalam tatanan yang kita alami selama ini. Meskipun kita tahu bahwa belajar seperti ini itu ke dalam, tapi ketika syariatnya itu ada aturan, sama dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu belajar adab dan akhlak, aturan-aturan, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ininya semua. Kalau tidak ada itu, tauhid saja dengan syariat, kacau nanti. Tidak sempurna ad-din. Sementara disuruh masuk, uda'u fis silmi kaffa. Masuklah engkau ke dalam keislaman itu. Sebenarnya di sisiku, di sisi Allah ya, Islam indallah, secara menyeluruh, keseluruhan. Tidak disuruh tauhid-tauhid, fikih-fikih, tasawuf-tasawuf, enggak. Ma'rifat-ma'rifat, enggak. Keseluruhan. Tapi asal kita tahu tingkatan yang paling tertinggi itu adalah syariat. Syariatullah. Syariatullah. Sering dibahas. Semua tingkatan yang paling tertinggi adalah syariatullah. Tauhid dulu, baru beramal. Iman dulu, baru amal. Bukan amal dulu, baru iman. Yang penting amal saja. Bagaimana caranya? Amalkan saja tapi tidak ada keimanan yang tetap. Kalau untuk latihan, ya sambil latihan, amalan, sambil kita benarkan lagi kita punya iman. Islah lagi, islah lagi. Islah lagi kita punya diri. Seperti itu. Jadi itu secara syariat maksudnya. Kalau mau kita semua mau gue, ya terserah saja kan. Tidak ada yang larang, maukah bersyariat kah, mau tidak kah, itu urusan sendiri-sendiri masing-masing. Maukah sholat kah tidak sholat, itu urusan masing-masing. Tidak berhak saya bertanya bahwa sudah kau kamu sholat, belum kau sholat. Urusan Allah dengan hambanya masing-masing. Cuma begitu. Ada perintah untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kita berbicara syariat, ada kebaikan dengan kemungkaran, tidak bisa dihilangkan. Nah, bagaimana proses ataupun tanggapan daripada orang yang belajar ma'rifat, orang yang belajar hakikat. Nah, di dalamnya itu jangan berubah, itu af'al Allah, tidak boleh berubah. Namun kita secara lahiriah tidak boleh mengucapkan atau meyakini bahwa itu diisbatkan kepada Allah ketika keburukan. Itu yang mau digunting kita punya lidah itu. Kalau begitu caranya. Kenapa? Ada adab. Ilmu tasawuf mengajar. Kalau tidak punya adab, ya semau gue. Nah, ini yang semau gue ini, kalau bukan rahmat Allah, murka Allah. Ya mudah-mudahan diberi rahmat Allah. Karena ada juga itu memang yang diberikan tugas yang seperti kasar atau apa itu kan. Memang ada yang begitu. Seperti kasar dia omongannya, tapi dia ada niat tertentunya memang, dan memang ada perintah. Bukan karena nafsunya sendiri. Dengar. Perintah dari siapa? Tentunya daripada
gurunya. Ada guru lahirianya, ada juga guru sejati. Kalau guru sejati tidak usah ditanya ya, di dalam. Tapi dia juga di luar. Guru sejati itu di dalam ya di luar juga. Namun yang paling harus didengar itu, karena yang mampu memilih nanti adalah Maha Guru itu yang ada pada diri masing-masing dan meliputi seluruh alam semesta. Tuh, jadi kita rajin-rajin tafakkur, wukuf kolbi. Tafakkur, wukuf kolbi terus. Nah, berdiam di kolbu, wukuf kolbi itu. Cuma wukuf kolbi yang kita maksud nih, kolbi itu hati yang kita maksud ini bukan hati yang berdarah, bukan hati sanubari, bukan juga hati nurani, tapi hati yang paling dalam, sir, nah, halus sekali itu, yang paling dalam sekali, yang ada paling terdalam. Nah, di situ diamnya pikiran, perasaan itu sudah dijelaskan. Disitulah diam dan pikiran, perasaan di situ. Wukufnya di situ, wukuf kolbi. Baru hadirkan rasa di situ, rasa Allah. Diamnya di situ. Ketika membuat keputusan apakah petunjuk di situ semuanya. Itu yang terbaik. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tidak pernah lepas dari Lauhul Mahfuz, itu tidak pernah. Kalau dapat petunjuk di situ, fokus di situ, pikiran, perasaan, insya Allah. Yang penting tidak ada lari-lari perasaannya, tidak pikir kemana-mana, perasaan tidak kemana-mana. Netral, senetral-netralnya, wukuf betul-betul diam di situ, sedem-diamnya. Dalam penyaksian rasa yang tidak berasa itu, ada kalam di situ. Yang pertama, ambil itu. Coba saja, dicoba, dilatih, dipraktekkan. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, hadirin semuanya. Semoga senantiasa kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak-banyak daripada musyahadah sampai ke fana. Yang sudah di kedudukan fana, latih terus sampai ke baqabillah. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.